Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz, CGP Angkatan 9, kelas 0916, asal sekolah SD Negeri 1 Tunggu Dadio, Kabupaten Kolaka Timur, akan membawakan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga sebagai tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individu, dan menjadi ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak bermasyarakat. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Orang tua menjadi guru, penuntun, dan pemberi teladan yang sangat baik dalam pertumbuhan karakter baik anak. Pengembangan karakter dan budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, tetapi harus melakukan pembiasaan. Salah satunya adalah pembiasaan di lingkungan sekolah. Berikut kegiatan yang dilakukan di sekolah kami untuk menumbuhkan dan melatih budi pekerti siswa. Salah satunya adalah guru harus menjadi teladan. Sebagai pendidik atau pengajar, sangat penting untuk menjadi contoh yang baik bagi murid. Tunjukkan perilaku yang baik seperti sopan santun, toleransi, kejujuran, dan bertanggung jawab. Berikutnya, memberikan umpan balik. Umpan balik di sini adalah umpan balik positif dan konstruktif yang merupakan cara baik untuk membantu murid memahami dampak perilaku mereka pada orang lain. Jangan takut untuk memberi umpan baik yang jujur, tapi selalu disampaikan dengan sopan dan tegas. Berikutnya, menjelaskan nilai-nilai penting. Ajarkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, kerjasama, dan integritas. Diskusikan mengapa nilai-nilai ini penting dan bagaimana murid dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mendorong partisipasi sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dapat membantu murid belajar tentang empati, toleransi, dan memahami kebutuhan orang lain. Ajak mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial, baik itu dalam kegiatan proyek P5, sehingga akan memberikan nilai-nilai baik dan positif dalam anak berkegiatan dan menumbuhkan budi pekerti. Selanjutnya, membangun lingkungan yang mendukung. Membangun lingkungan yang mendukung budi pekerti dapat membantu murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, serta terbuka untuk belajar. Selanjutnya, mempraktikkan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan pembiasaan budi pekerti di sekolah kami, yaitu tabe apabila lewat di depan guru dan ibu guru atau orang dewasa lainnya, yaitu suatu sikap untuk memohon izin untuk lewat. Itu adalah salah satu menghargai dan menghormati yang lebih tua dan dewasa. Kemudian pembiasaan sikap senyum, sapa, dan salam. Kemudian saling membantu, tolong menolong antara teman yang kesusahan
kemudian menjalankan hak dan kewajiban setiap anak tanpa mengganggu kewajiban dan hak anak yang lain. Berikutnya, menggunakan pendekatan yang berpusat pada murid. Ketika melatih budi pekerti murid, sangat penting untuk mengakui bahwa setiap murid berbeda. Sebagai pendidik atau pengajar, cobalah untuk mengambil pendekatan yang berpusat pada murid. Ia mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan keterampilan unik pada setiap murid. Poin berikutnya adalah menggunakan media yang menarik perhatian. Anak-anak sekarang lebih tertarik pada pembelajaran yang disampaikan melalui media yang menarik. Cobalah menggunakan media yang dapat menarik perhatian mereka seperti video, cerita, game, atau PPT interaktif. Kemudian memberikan kesempatan untuk refleksi setelah mengalami situasi atau kegiatan tertentu. Ajak murid untuk merenung dan merefleksikan tindakan mereka. Bantu mereka untuk mengidentifikasi perilaku yang baik atau perilaku yang harus diperbaiki, dan ajak mereka untuk membuat rencana tindakan untuk memperbaiki diri. Terakhir, berkomunikasi dengan orang tua. Komunikasi yang terbuka dan terus-menerus dengan orang tua dapat membantu dalam melatih budi pekerti murid. Tantangan dalam menumbuhkan budi pekerti murid di sekolah. 1. Kemerosotan nilai karakter dan sosial yang diakibatkan pengaruh dari media-media digital dengan konten-konten non-edukatif sehingga anak susah diatur dan berperilaku negatif. Kedua, karakter budaya dan kultur yang kurang mendukung penanaman nilai budi pekerti. Ketiga, kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang kurang. Dan yang keempat, globalisasi yang mengubah tatanan dan nilai sosial masyarakat. Ada beberapa solusi yang bisa kami jabarkan. Yang pertama, memberikan pemahaman bahwa konten-konten digital disikapi dengan bijak. Dengan bermedia sosial akan menambah wawasan dengan konten-konten edukatif yang bisa mengarahkan pada sikap yang positif. Kedua, pendidikan di sekolah tidak seharusnya berorientasi hanya pada segi kognitif, tetapi aspek afektif dan psikomotorik juga harus diselaraskan demi menumbuhkan budi pekerti yang sesuai dengan visi misi sekolah yang berkarakter. Kemudian yang ketiga, penanaman nilai-nilai karakter dan budi pekerti harus dimaksimalkan di setiap mata pelajaran. Kemudian yang keempat, adaptasi serta kecerdasan intelektual dalam menyaring pengaruh globalisasi dengan mengambil manfaat positifnya sesuai karakter bangsa.